gimana jadi kemarin? Iya. Tahun baru Ya, jadi kita mah ngumpul ya tahun. Iya, waktu itu kemarin pas lagi mau diajak, pas telepon 20 menit sebelumnya harusnya Jo. Jadi pas gue telepon tuh gue keluar komplek, udah sama bokap. Handphone lu nggak aktif kali. Bukan nggak aktif, biasa lah ya gue kalau misalnya mau order apa aja kan gue masukin ke mobil. Nggak kan, Jojo telepon ngajakin gitu. Kita ngumpul kemarin. Udah mulai. Udah mulai. Oke. Oke, let's go. Jadi Let's go. gimana nih? Tahun baru kemarin kan kita ngumpul nih. Aha. Terus lu sama keluarga berarti ya. Mhm. Kalian orang Batak lu. Aja enggak ngumpul sama orang Batak. Mulai sama ini anak-anak youth. Iya. Tahun baru resolusinya apa? Tahun baru ini nih, gitu ya. Harry dulu deh. Lu kan host sama gua. Jadi lu jangan jawab. Harry. Tahun ini apa ya gue ya? Mungkin gue lebih apa ya? Preparation kali ya, karena kan tahun ini gue mau start S2 nih, gitu. Jadi gue lebih preparation secara waktu. Gue harus gue juga masih kerja masalahnya kan. Jadi gue ambil kelas malam. Jadi gue mesti preparation waktu, izin kantor, segala macam sih. Oh, kelasnya malam nih. Kelasnya jadinya. malam. Kelasnya malam. Terus Gitu. lalu lanjut. Ya, gue ngambil untungnya sih di Alam Sutra. Jadi Deket ya, jadi Iya. nggak terlalu nyita waktu. nggak terlalu nyita waktu. Jadi gue pulang kan sekalian tuh. Gitu. Dan dia seminggu kalau nggak salah 2 kali online. Oh ya oke lah Iya, ya jadi masih berarti. oke. Gitu. Terus ada resolusi lain untuk di 2000 atau kita flashback dulu kali. Iya, boleh. Itu resolusi yang kemarin udah diciptain di 2004 tuh make it gak? Atau ternyata ada yang nggak kecapai nih. Pasti kan dari beberapa list yang ada mungkin 50% dia Tapi memang tercapai. lu bikin list. Ada, gua ada. Lu ada ya? Ada. Ada 9. Jujur enggak sih. Ada 9. Gue cuma ada di pikiran sih, tapi gue nggak pernah nulis. Tapi itu nggak ganti-ganti gitu. Udah 4-5 tahun terakhir listnya itu terus. Jadi ya misalkan di tahun berjalan ternyata di akhir tahun penghujung tahun masih ada beberapa yang belum kecapai, ya berarti itu tetap karena itu kan dalam pergumulan doa juga kan. Tapi Her berarti maksudnya tiap tahun tuh bikin resolusi penting ya. Soalnya jujur sih gue enggak sih. Kayak gue Coba kita dengerin dulu versinya Harry. bener loh. Tapi memang gue pernah dengar ada yang bilang kalau kita merencanakan sesuatu nih, sebisa mungkin kita tulis dengan detail. Spesifik ya. Iya, maksudnya spesifik. Doa pun kan kita mestinya iya, spesifik jadi gitu. Kita secara tanpa alam bawah sadar gitu, kita akan berusaha mengejar itu. Segenap hati kita, jiwa kita pun jadi ngejar itu gitu. Benar. Gitu. Nah kalau gue sih tahun 2024 gue jujur sih nggak nulis resolusi gue gitu. Tapi memang ada beberapa yang gue pikirkan gitu di tahun 2023 untuk gue jalanin 2024. Contoh kayak kuliah nih. Nah sebenarnya kuliah ini gue pengen jalanin 2024. Oke. Somehow gue baru cari di di Februari, ternyata mulai kuliahnya langsung Maret. Oke. Gitu. Nah, sedangkan saat itu tuh kan lagi hektik apa gitu ya gue. Jadi tiap minggu tuh nggak bisa datang buat interview masuk S2-nya. Jadi akhirnya keundur 1 tahun gitu. Baru akhirnya tercapai di tahun ini. Tapi overall sih gue bersyukur sih 2024 tuh tahun yang buat gue tahun yang amazing lah. Karena gue melihat berkat yang gue alamin itu lebih banyak gue melihat bahwa keluarga itu luar biasa supportnya buat gue gitu. Gue kan tahun lalu pulang ke Medan, terus gue sempat pelayanan juga ke Batam dan ternyata ada saudara gue juga di sana. Kita ketemu, kita ngobrol, bisa catch up. Gitu. Oh di Desember kemarin ya pelayanan Batam. Gue pelayanan ke Batam, terus gue ketemu saudara gue yang di Batam gitu. Jadi gue ketemu bukan hanya keluarga dalam arti keluarga inti ya, tapi keluarga besar gue gitu. Gitu. Malah jadi ini ya Pak, regathering gitu. Betul, ya. regathering dan maksudnya gue dulu kan kecil ngelihat ya kita ngocol gitu kan ya, bercanda, ngobrol, ketawa-ketawa gitu lah, main-main gitu. Terus pas gue ketemu lagi gitu, beda ya pemikiran mereka. Gua pikiran mereka tuh beda banget. Karena waktu masih kecil kan memang ya pikirannya juga ala-ala anak kecil yang memang mungkin
ntar gimana lah, gue nikmatin aja dulu ya masa anak-anak. Ya udah beda lah Iya, masanya. benar, pasti sesuai dengan bertambahnya umur, terus kita punya perjalanan hidup juga baik sekuler rohani juga pasti beda banget ya Jo ya, gitu. Berarti resolusi 2025 ini udah makin matang dong ya dari Iya. tahun-tahun kemarin dong. Iya. Udah makin mengerucut lah ya Betul, apa yang betul. harus di-reach di tahun Betul. ini kan. Jadi Betul. selain kuliah ada apa lagi gak tuh? Ada sih, resolusi? gue punya cita-cita juga. Puji Tuhan kan tahun lalu pekerjaan gue cukup oke lah ya gitu ya. Dan itu semua juga apa ya? Gue pernah nulis nih. Ini pernah gue tulis nih, kayak Riko nih. 2008 tuh gue pernah nulis ke Vili, istri gue waktu itu masih pacaran ya. Jadi gue tulis jenjang karir. Dulu tuh gue kan karyawan kontrak. Gaji gue cuma 1,5 juta. Itu pun belum potong pajak. Gitu. Nah, gue tulis. Jadi dari sini gue naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Nah, berhenti di satu titik. Tahun 2008 tuh berhenti di satu titik. Itu adalah puncak karir menurut gue pada saat itu. Nah, puji Tuhan, 2024 itu bulan Puncak Januari karir lah Tuhan ya. jawab gitu. Setelah gue sekitar 15 tahun di bank gitu ya. Nah, itu Tuhan jawab dari resolusi gue 2008 gitu ya. Nah, sekarang akhirnya kayak Tuhan bukan Tuhan ya, kayak gue punya cita-cita, gue punya impian untuk mencapai tingkat jenjang yang lebih lagi gitu. Nah, salah satunya ya S2 ini jadi modal gue juga untuk jadi peluru lah, amunisi gitu. Gitu. Ya, gue bawa terus sih dalam doa. Semoga ya Tuhan berkehendak. Amin. Pasti berkehendak. Amin. Tapi memang bener sih nulis itu jadi kayak doa spesifik juga sih. Benar. Selain doa spesifik, kita jadi kayak nge-flashback gitu ya, kayak kebenaran nyokap gue juga kan dulu demen banget nulis tuh. Jadi apa-apa tuh ditulis. Nah, gue juga sebenarnya demen nulis, tapi bukan sesuatu yang apa ya, yang kayak misalnya ada resolusi lu tulis gitu, ada satu momen. Pernah ada satu momen resolusi itu waktu gue ngumpul nih, kan gue ada si anak gesrek nih ya kan, ada Sandi waktu itu, Sandi Koeki. Nah, dia tuh orangnya lebih aktif tuh. Dia yang ngajakin, ayo coba nulis resolusi tahun ini apa. Nah, itu tuh sampai kemarin masih ada di laci gue. Untung ada si Sandi, jadi gue kayak belajar nulis resolusi. Tapi ya udah hari itu aja, tahun itu doang. Pas dilihat, ya resolusinya agak cemen-cemen juga sih, nggak yang terlalu ini banget, nggak terlalu yang penting-penting banget. Tapi ada yang kecapai, ada yang enggak gitu ya. Kayak lebih perubahan karakter lah, atau ya finansial juga, ya itu ada juga sih. Ya memang kadang penting sih ya tulis-tulis resolusi spesifik gitu. Nah, kalau bicara resolusi yang sudah-sudah, menurut Heri nih Her, kalau misalkan ada dari beberapa list resolusi yang nggak tercapai, menurut Heri apakah penting untuk dilakukan di tahun berikutnya atau tidak gitu? Karena kan biasanya ya yang kayak tadi gue bilang ya, kalau kita kasih list resolusi itu kan salah satunya kita buat dalam doa ya. Gitu. Nah, kalau dari Heri sendiri, kalau bicara tentang resolusi yang mungkin tahun itu belum tercapai, apa yang dilakukan? Nah, kalau gue ngelihat gini sih ya, semakin kita, ya kan kita udah sangkatan nih ya, zaman kita itu. Enggak, gue mah jauh lebih kecil dari beda 2 tahun, Jo. Gue 18 tahun sekarang. Beda 2 tahun, gue kan 16. Pilih guru lu dong, istri gue guru lu dong ya. Nah, kalau gue ngeliat sih gini ya, maksudnya resolusi hidup itu kan dynamic, jadi setiap saat bisa berubah gitu. Kalau gue lebih ngeliat, mungkin ketika kita muda ada resolusi yang nggak tercapai, itu menurut gue jangan terlalu jadi beban gitu, jangan terlalu jadi stres, karena hidup itu dynamic gitu, hidup itu dynamic. Nah, tapi seiring kita usia semakin dewasa, nah itu kita harus punya pattern yang jelas menurut gue. Walaupun resolusi detail mungkin bisa berubah gitu ya. Tapi patternnya itu harus sama. Menurut gue patternnya itu ya harus lebih baik gitu. Jadi kalau menurut gue nggak usah terlalu beban jika resolusi itu nggak tercapai. Terus harus dikejar. Contoh nih misalkan nih ya, contoh misalkan kayak menikah gitu, harus lu kejar sampai atau mungkin gue usia segini udah harus punya
mobil atau punya apa, itu kan dynamic gitu menurut gue. Tapi yang penting adalah resolusi yang lebih daripada itu pattern kita, hidup kita harus jadi lebih baik dari itu daripada hari yang dulu gitu. Itu setuju banget. Itu sih. Iya, soalnya kalau misalkan ada beberapa kan yang bisa kaku, harus ini, dia tidak punya penerimaan yang baik ya. Yang ada mungkin dia kecewa ya. Why? Kenapa? Punya quotes. Keep low your expectation and you never be disappointed. Nah, itu artinya apa, Jo? Jangan buang sampah sembarangan. I just do agree. Ya, jadi pokoknya ya kalau soal resolusi itu tidak tercapai, ya keep your expectation low gitu. Jadi lu jangan terlalu berharap terlalu tinggi ya, bilangnya gitu, supaya lu nggak kecewa. Bukan berarti lu nggak boleh punya resolusi, tapi ya keep it low gitu. Dan kebanyakan orang kadang lu udah nulis resolusi nih, tapi nggak bangun dari hal itu gitu. Maksud gue, kalau ya lu nulis doang nggak? Mungkin karena orang bener. Karena biasanya contoh ya kayak kita juga pasti pernah lah ya, apalagi kalau kita ikut seminari, kantor apa segala macam. Seminar. Gue kira lu sarjana teologi. Gue mau nanya nih kalau lu SPH. Kalau kita ikut seminar gitu, pasti kan ada juga cara-cara. Kalau kayak gue pribadi sih, gue bikin yang namanya dream wall. Pada saat dikasih tahu gitu sama speaker, kayaknya ini apaan sih, terus muluk gitu. Tapi ternyata pas gue jalanin, dan yang tadi gue bilang gitu, dalam 5 tahun itu gue tetap lakuin itu. Jadi misalkan tahun pertama dari 9, cuma 3 gitu kan. Oh iya dah, berikutnya. Nah, mungkin hal yang itu kali yang membuat kita jadi konsisten untuk melakukan itu dengan baik. Sekalipun kenyataannya berbeda. Karena kan biasanya kalau kita nyata cuma sekedar nyatet, jadi buyar tuh, gitu kan. Dan gue ngeliat sampai gue sih suruh adik gue gitu, bikin buku impian juga. Lu mau apa? Gitu. Oh, gue mau naik jabatan, cari di majalah. Gitu kan. Orang gambar pakai jas, terima award atau apa. Dan lu bawa itu dalam doa gitu. Nah, memang nggak semudah dan segampang apa yang kita pikirkan ya. Tapi percaya ketika kita mengimani, meyakini, ya sesuai dengan waktunya Tuhan, entah itu tahun ini atau tahun berikutnya, kalau kita konsisten, ya puji Tuhan bisa lah ya gitu ya. Nah, belajar juga sih. Gue juga nggak semuanya langsung tercapai, karena di situ ada yang namanya karakter kita jadi dibangun. Terus gimana cara kita punya hati yang benar-benar lebih menerima gitu. Ya sekian dan terima gaji sih. Nah, terus kalau ngomongin ngebikin resolusi ya, kenapa mesti tahun baru? Kenapa tanggal 1? Coba. Menurut siapa dulu nih? Ya, Heri dulu dong. Ini dong, Riko. Kan tadi dari seminari. Oke, gue singkat, padas, dan nggak jelas ya. Kenapa harus di tahun baru? Iya, tahun baru tuh gini dulu deh. Pertama, tahun baru itu kenapa tanggal 1? Ya kalau gue mau bilang gue lahir tanggal 20 Januari, gue mulai tahun baru 20 Januari. Ya kenapa tahun baru itu tanggal 1? Ya kalau tanggal 31 terima gaji akhir bulan. Gue 25. Tutup buku. Gue kadang-kadang 27, 28. Kalau bicara tentang kenapa harus tahun baru, kalau menurut gue sih, itu kan bicara tentang chapter ya. Gitu kan. Jadi ketika kita memasuki awal yang baru, nah itulah chapter yang baru itu yang harus kita lakukan. Gitu kan. Oh ternyata di sepanjang tahun ini kayak kita Januari ini 2025 sampai nanti akhir di Desember kan kita harus melakukan itu ya. Gitu. Iya, tahu gue. Kenapa tanggal 1 Januari? Kenapa nggak kayak gue ulang tahun 20 Januari aja gitu? Coba Heri punya jawaban teologikalnya, tahu teoritis. Berat bener nih. Teoritisnya dah. Lu naruh salib di gue itu. Kalau gue sih gini sih, manusia itu kan bukan suka ya. Manusia itu memang ada yang suka dan memang harus punya peringatan. Peringatan itu kenapa makanya ada tanggal 1 Januari. Kalau menurut gue ya, kenapa kita ulang tahun itu kita tulis tanggal berapa? Karena itu peringatan buat kita. Peringatan itu yang kita jadikan momentum. Momentum untuk merubah diri, mengembangkan diri. Menurut gue ya, opini gue seperti itu. Karena kalau kita nggak ada momentum, ya sama kayak hari berganti aja pada endingnya, dan we do nothing at the end of the day kan. Jadi kayak sama aja gitu ya. Jadi kayak lu hidup hanya di menunggu kematian. Kalau kita
nggak punya peringatan itu karena kita cuma bertumbuh dikasih makan, udah jalanin hidup ganti hari sampai meninggal. Nah, tapi kalau kita ada tanggal-tanggal itu peringatan, kita akan semakin sadar. Kan adalah momentum dalam kita akan berpikir, gue udah umur 20 ya, gue udah harus siap-siap nih menopang keluarga mungkin gitu ya. Atau gue udah umur 25 nih, gue udah harus siap-siap memiliki aset misalkan gitu ya, walaupun bukan suatu untuk yang dikejar, tapi kan untuk mengembangkan diri, memiliki aset atau gue udah 25, gue harus bertanggung jawab atas keluarga gue gitu, atas diri gue sendiri at least gitu kan nggak mungkin kita disuplai terus. Makanya menurut gue itu sih kenapa ada tanggal-tanggal itu, karena itu adalah peringatan untuk jadi momentum buat kita. Momentumnya itu ya tentu lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Itu sih opini gue aja sih. Tapi lu tahu nggak tanggal 1 Januari itu kenapa diperingatin sebagai tahun baru? Katanya itu 7 hari atau 8 hari setelah Tuhan Yesus lahir. Iya, bener sih. Bener. Bener 7 gitu? hari ya? Iya kan bener seminggu kan? Iya, seminggu. 25 kan, 25 Desember, tanggal 1 kan seminggu. Tapi ada juga yang bilang katanya, gue nggak tahu nih ya, gue soalnya nggak searching, cuman gue denger aja gitu. Katanya itu setelah Tuhan Yesus disunat. Iya benar, gitu. hari ke-8 ya disunat. Emang lo disunat setelah 8 hari? Udah sunat belum? Bareng Riko. Oh, bareng. Antrinya bareng, antri. Sebelahnya Randy. Milihnya juga bareng ya, mau gambar apa? Bentuk jahitannya. Balik. Dada aja lu ah. Kenapa ya? Tanggal 1. Gue orangnya agak-agak ini sih, kayak kenapa tanggal 1 Januari nih diperingatin tahun baru? Apakah mataharinya pindah? Apakah bulannya pindah? Atau emang di Alkitab tertulis? Atau gimana tuh acuannya ya? Gue sih mikir-mikir begitu doang. Ini sih kalau dari jurnal yang gue baca ya, gue ini jurnal ya, berdasarkan jurnal. Jadi gue nggak ada di situ waktu itu kan. Jadi kalender itu setahu gue kan memang diciptakan oleh bangsa Romawi. Itu ada 2 kalender. Dulu tuh ada kalender namanya Julian. Gitu. Nah itu kayak lu tuh Jo, tahun barunya tuh setahu gue tanggal 25 Maret. Tanggal lahir dia lah gitu kali ya. Mungkin. Atau tanggal gajian tuh. Oh iya. 25 nih, gue jadi ini tahun baru. Gitu kan. Nah, tapi seiring berjalan waktu tahun 1500, Kaisar Agustus setahu gue itu melihat bahwa penanggalan kalender ini tuh, kalender Julian ini nggak sesuai, nggak matching karena gitu. Musimnya itu ternyata berubah-berubah gitu, mungkin larinya terlalu jauh, sehingga dia mengundang Paus Gregorius, kalau nggak salah Paus Gregorius ke-13, dan dia mengundang beberapa ahli fisika. Selama 5 tahun mereka observe gitu. Nah, mungkin karena diserahkan kepada Paus itu, sehingga penanggalannya itu dibuat penanggalan Masehi gitu. Sehingga tahun baru itu digeser ke 1 Januari, lalu ada tahun Kabisat gitu. Dan itu pada saat itu ketika observasinya dijalankan selama 5 tahun, penanggalannya cukup akurat. Nah, karena pada tahun 1500-an itu, 1570 mungkin ya, kalau nggak salah, itu mayoritas bangsa Eropa dan Amerika itu adalah Kristen dan Katolik, sehingga ketika disebar dan sehingga cukup mudah buat mereka untuk diterima. Nah, jadi keterusan lah sampai sekarang penanggalan itu yang paling mudah dan paling akurat untuk mengenal musim dan waktu. Ada gitu. Bangsa yang kagak bisa ngikutin, bangsa Cina pakainya Imlek. Iya kan? Tahun barunya Imlek nih besok. Iya, ada kalender Jawa juga. Oh iya, bisa juga sih itu. Ini Jumat Kliwon bukan? Sabtu ya. Ada aja lu apa dah. Itu sih yang gua baca jurnalnya. Oke, berarti kita balik lagi ke resolusi tahun baru. Tadi kan kita ngomongin hari-hari kita nih. Resolusi kan kita tapi pelayanan di sebuah gereja di sini kan di GBI Karanganyar. Nah, kira-kira punya resolusi yang lebih rohani nggak nih? Kalau tadi kan kita bicara tentang kehidupan kita hari-hari. Maksudnya ya pertumbuhan kita di gereja ini gitu, resolusinya ada nggak? Kalau gue kan
udah almost 40 lah ya, almost 40, dan sepanjang gue mengenal Tuhan gitu ya, mengenal Tuhan, gue melihat sih begini sih, kekristenan, gue megang ayat ini deh, gue mungkin buka aja. Ini Nanti ayat yang selalu gue pegang. Ini ya, editor tolong ditampilin. Berjalan. Berjalan. Itu di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini ayat pegangan gue sih. Jadi dibilang, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang pertama tuh, mempersembahkan tubuhmu. Yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kalau gue selama almost 40 ini gue menjalani hidup dan mengenal Tuhan, yang seharusnya yang kita kejar, resolusi hidup kita itu yaitu. Jadi, mempersembahkan tubuh. Tubuh itu kan di dalamnya ada hati, otak, jiwa, pikiran, akal budi, dan tenaga kan. Itu kan. Jadi semua berfokus, seperti Lukas bilang kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jadi nggak ada aspek dalam tubuh kita tuh yang nggak mengasihi Tuhan. Kadang kan kita mengasihi Tuhan di mulut nih, di hati, tapi kadang pikiran kita nggak sinkron. Atau yang kita lakukan nggak sinkron gitu kan. Nah ini benar-benar tubuh kita semua memuliakan Tuhan. Nah yang kedua itu, jangan serupa dengan dunia dan merubah akal budi. Jadi apapun yang kita lakukan, resolusi menurut gue kekristenan itu seharusnya membuat kita semakin mengenal Kristus dan serupa dengan Kristus, bukan mengejar yang lain. Harusnya seperti itu. Kalau gue sih, opini gue mungkin begitu ya. Dan mungkin untuk hal itu ada yang namanya proses kali ya. Ya. Betul. Biasanya kan ketika kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi gitu, Tuhan pasti kasih proses ke dalam hidup kita ya. Gimana caranya kita menikmati proses itu, tetap setia dengan proses itu, sehingga kita tahu nanti endingnya seperti apa nih. Benar. Gitu ya. Benar. Dan makanya di yang ayat 2 itu kan dikatakan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kan ada yang enggak dong. Nah jadi ketika kita berproses, bisa jadi perubahan pola pikir kita, perubahan tingkah laku kita itu mungkin nggak berkenan kepada Allah. Gitu. Dan mungkin nggak sempurna. Nah, proses itu yang harus membuat kita terus mendekatkan diri supaya nggak serupa dengan dunia. Iya, supaya kita juga bisa mengembangkan kapasitas kita juga. Betul. Ya, kita masuk dalam proses. Betul. Cuma memang sekarang ini kan banyak yang bisa membutakan kita gitu kan. Kayak apa namanya, keinginan dunia lah. Banyak yang bisa membutakan kita. Kadang karir pun buat gue mungkin bisa akhirnya membuat gue men-sacrifice waktu gue sama Tuhan lagi. Malah kadang suka karena saking antusiasnya bikin kita stuck sama Tuhan ya. Iya. Dengan berbagai alasan kita gitu. Betul. Kadang memang ngaruh gak tuh ya dari, ya bener sih kata lu Her, kayak semua harus sinkron ya, dari pikiran, dari hati sampai ke power ke energi. Kita harus sinkron. Karena itu kelihatan Jo, ketika misalnya gini kita berkata aku memuji Tuhan, orang bisa lihat loh, kita punya gesture itu. Kayak orang bilang, gue ikut jalan-jalan nih ke puncak, tapi pikiran gue di rumah, karena lagi ada problem. Nah itu dia sinkron. Baru kan lu ikut keluarga, tapi pikiran lu di rumah gue ya. Gue enak nih, habis bakar-bakaran deh gitu. Keren. Apa lu Ren? Lu bisa bikin makan babi panggang deh. Nggak ada. Sapporo. Saikoro, Sapporo. Ke Jepang kita. Tapi kan nih sekarang nih kan lu ketua KPA ya. Iya. Berarti kan lu juga punya resolusi buat, ini bukan secara KPA-nya sih, secara lu sebagai ketua KPA-nya. Nah, resolusi tahun 2025 juga ada dong. Iya. Nah, itu lu mencetak resolusi lu itu susah gak kira-kira? Wah, susah. Buat setahun ini? Wah, challenging, Jo. Challenging banget. Berkaca dari tahun lalu dong. Dari tahun lalu. Kan gue ketua KPA mungkin udah 1,5 tahun ya. Wah, challenging banget. Tapi puji Tuhan, banyak pertumbuhan yang Tuhan kasih gitu ya. Kayak youth, dewasa muda, ABI. ABI itu secara struktur kuat, solid timnya. Gitu. Memang kita challenging untuk tahun ini, kita mesti challenge untuk jiwa-jiwa yang lama kita bawa lagi nih, yang udah lama nggak sekolah minggu khususnya gitu. Nah kalau youth
kelihatan banget pertumbuhannya mungkin ya. Kalau yang sering datang ke youth bisa ngeliat tuh dari sebelum COVID, jumlah jiwanya sampai sekarang yang datang tuh udah 300% naiknya gitu. Berkembang terus ya, Her ya. Bagus ya. BNI juga sama. Cuma memang to be honest ya, gue punya visi gitu. Gue pengen bukan menciptakan, gue pengen membuat supaya KPA di sini nih, pemuda anak itu punya jembatan generasi yang nggak terputus. Ya tapi memang harus gitu sih, harus ada bola yang dilempar ya. Benar. Dan harus ada yang nangkep. Betul. Nah itu challenge yang gue kasih ke tim nih gitu, dan pengen gue kerjain bareng. Cuma memang nggak mudah ya, nggak mudah. Gitu. Coba lu bayangin dari angkatan kita nih, youth. Belum kan, gue belum ngasih tahu. Naruto juga. Dari angkatan kita nih, kita youth dulu kan sekitar 2004. Gak usah ngomongin angkatan kita, dari kita aja lihat aja siapa yang masih ada. Iya makanya, maksud gue dari angkatan kita kan youth dulu 60 orang nih. Yang bertahan dan naik ke dewasa muda berapa banyak? Benar-benar. Banyak loh. Mungkin kalau bicara tentang siapapun yang bertahan, bicara tentang kecintaan kita kali ya, tentang apa yang sudah Tuhan percayakan ke dalam hidup kita gitu. Contoh kayak gue nih, ya untuk pengakuan dosa nih gue. Gue kan sempat maksudnya keluar dari gereja gitu bukan karena apa-apa, tapi karena jarak tempat tinggal, kemudian pekerjaan juga dan lain sebagainya. Itu jadi alasan loh. Boleh bisa dibilang seperti itu. Ketika kita balik lagi tadi yang Harry bilang, kadang karir bisa menginginkan kita loh. Gue sempat di satu titik yang memang secara karir itu oke lah gitu ya. Jadi kita dihadapkan dengan pilihan. Ketika kita bertumbuh dalam prosesnya Tuhan, terus Tuhan mengabulkan janji-janjinya kita dengan baik. Tapi terkadang kitanya sendiri yang suka mengingkari janji Tuhan atas hidup kita gitu ya. Terlena. Betul. Tapi kita terlena akhirnya dan melupakan. Betul, dan jujur gue merasakan hal itu gitu. Nah, tapi dari itu semua balik lagi bicara tentang kecintaan. Ketika kita bertumbuh di dalam satu gereja, dari kita sekolah minggu dan lain sebagainya, kecintaan itu nggak akan memudahkan kita walaupun kita usang dimakan waktu ataupun karir ya gitu. Kita nggak bicara tentang karir yang sudah menurun dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita punya kecintaan itu, Her, gitu. Dan ini terbukti juga di Harry sebenarnya, ya kan, sebagai ketua KPA gitu kan. Dan Tuhan percayakan itu semua loh. Gitu kan. Bukan berarti semua jemaat seperti angkatan kita nggak dipercayakan sama Tuhan, enggak ya gitu. Kapasitasnya beda-beda. Iya. Gitu. Tapi menurut gue itu fundamental sih. Kenapa kita dibawa dari kecil, itu fundamental di kita. Betul. Sampai gede itu ya tertanam. Benar. Jadi kalau misalkan ada yang muncul hilang ya berarti fundamentalnya yang nggak fundamental banget gitu. Yeah. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak bawa anaknya ke sekolah minggu, ya kan? Dari youth udah mulai belajar tentang kekristenan gitu. Itu pegangan sih, mau lu tinggi itu menjaga hidup sih sebenarnya, menjaga hidup kita ketika kita dewasa. Iya. Gitu. Pasti sedikit banyak ada memori-memori yang kerekam lah, ada folder-folder firman Tuhan yang kerekam. Betul. Benar. Kalau buat gue sih kayak banyak sih yang mungkin kan karena Jakarta juga udah mahal ya kan, jadi banyak yang tinggal di suburb gitu kan. Jadi mungkin agak jauh ke sini. Buat gue sih nggak masalah, asal mereka juga ke gereja. Tapi masalahnya kan banyak yang nggak gereja juga akhirnya dan hilang gitu. Nah itu yang sayang. Dan itu PR buat kita nih. Betul. Gitu. Karena gue sih gitu ya, ketika gue kembali lagi melayani Tuhan, banyak yang memang kita harus melayani di sini nih. Betul. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Benar. Ya ini kan rumah kita. Benar-benar. Ya bersyukur sih bisa ketemu lagi Jojo, Harry dan lain sebagainya. Coba kalau di luar sana belum tentu kan? Betul. Setuju. Nah, terus balik lagi ya. Dari resolusi you sebagai ketua KPA yang tahun lalu itu pernah nggak ngerasa kayak resolusi gue yang kemarin salah nih, gue harus benerin di tahun ini gitu. Atau kayak mungkin lu udah kerjain tidak tercapai, akhirnya punya pikiran salah kayaknya nih, harus gue ganti. Nah, apa resolusi yang 2024-nya itu dan resolusi yang lu ganti itu apa di 2025? Nah, kalau gue selalu punya prinsip gini, ini kan gerejanya Tuhan gitu ya. Jadi yang gue layani ya Tuhan gitu. Jadi gue nggak bisa gue nggak bisa menganggap ini adalah punya gue.
Jadi gue harus melakukan ini sesuai dengan yang gue mau gitu. Jadi setiap kali kalau gue udah mentok, ya udah gue doa, gue tanya, ya kan kalau memang ternyata nggak sesuai, ya, dan gue mungkin belum terima jawabannya, gue akan lupakan dulu tuh apa yang gue kejar di hal itu, gitu. Ada beberapa program yang akhirnya nggak jalan gitu. Oh ya udah, gue lupain. Mungkin memang ini belum waktunya, atau kedua memang ini bukan rencana Tuhan. Gitu, jadi gue tinggalin. Mungkin bukan dilupakan kali ya, tapi ada dulu. Bener, iya, karena kan Jadi balik ke topik awal kita tadi, mungkin resolusi itu belum tepat pada saat itu karena hidup itu dinamik kan. Bener. Balik lagi kan hidup itu dinamik ya, mungkin ini kita singkirkan dulu gitu, kita cari yang lain dulu. Gitu sih. Oke, kalau aku ada titipan pertanyaan sih. Jadi tantangan apa itu yang sering muncul waktu Heri ngejar resolusi itu? Resolusi mana nih? Yang di sini atau di luar nih? Maksudnya yang kayak pekerjaan atau? Boleh dua-duanya. Boleh, ya. Tapi tadi kan masih bahas si KPA nih. Ya coba yang KPA dulu deh. Tahun ini pencapaian, maksudnya dilihat pencapaian resolusi yang sudah tercapai itu yang paling signifikan di youth gitu kan. Ya. Nah, yang kurang signifikan itu di mana dan kenapa? Nah, kalau ditanya yang kurang mungkin ke transisi ya. Jadi jembatan lagi tadi. Oh, masih jembatan. Jadi kalau jembatan antara, kalau pengamatan saya gitu ya, pengamatan gue, jembatan dari Abi sekolah minggu ke youth ini udah sangat smooth. Ya teman-teman mungkin kan suka datang ke youth ya, udah kelihatan ya. Itu kelihatan sih pada saat ibadah ya. Dan 70% anak-anak yang naik kelas itu termaintain di youth ibadah gitu. Tinggal youth-nya bisa mengelola teman-teman youth untuk jaga jiwanya. Nah, yang kurang memang nih saat ini dari youth ke DMBI. Tapi gap-nya jauh banget gak sih, Her? Agree sih. Jauh banget. Karena itu, Jo. Kenapa gue bilang jembatan generasi penting? Karena coba, seharusnya yang mengisi youth itu adalah angkatan kita. Iya, benar. Itu setuju. Ini kan angkatan, mohon maaf nih, di atas kita gitu. Sehingga mungkin youth naik agak kok jauh banget gitu kan. Jauh. Nah, ini yang makanya mau kita benahin. Bukan berarti gue bilang DMBI ini harus bukan. Justru yang senior-senior ini harus lebih merangkul. Kita ya. Iya, supaya, karena mau dibilang apapun, generasi udah hilang satu nih. Satu atau bahkan mungkin dua nih. Generasi kita dan di bawah kita satu, itu hilang. Nggak ada yang ke DMBI. Iya benar loh. Gitu. Nah, makanya teman-teman yang senior ini merangkul, dan teman-teman yang di bawah ini kita dorong. Push ya. Yang di kita dorong. Kita mesti gerilya deh kok. Iya, memang. Karena gini, kayak waktu pertama kali gue balik lagi gitu untuk mengambil keputusan lain lagi di GB Karanganyar, gue juga sempat berpikir gitu, walaupun gue tidak memegang satu divisi ya gitu, tapi balik lagi, iya ya, kayak emang perlu nih angkatan-angkatan gue, angkatan Heri dan Jojo, memang kita perlu gitu. Kenapa? Karena memang harus kita, bukan anak-anak youth. Mereka nggak mengenal gitu kan. Tetapi kita yang sudah mengalami pertumbuhan proses rohani yang luar biasa, dari sejak kita sekolah minggu, remaja, dan pemuda waktu itu sebelum ada Yobel ya, kita yang lebih paham sebenarnya ya gitu. Makanya balik lagi tadi yang gue bilang, kecintaan itulah yang menumbuhkan kita untuk bergerak gitu. Oh harus begini gitu. Nah, Her, contoh konkretnya deh gitu kan, mungkin Heri bisa sampai ini ya, biar nanti teman-teman di luar sana bisa mendengar nih, khususnya angkatan kita Her gitu kan, supaya ayo kita lakukan. Mungkin buat teman-teman yang angkatan kita lah ya, kalau memang udah punya gereja lokal, milenial lah ya. Ya generasi milenial, generasi Y ya, generasi Y. Mungkin yang udah punya gereja tetap, yang udah melayani, nggak apa-apa, bertumbuhlah di gereja kalian, yang tempat kalian memang sudah tetap. Tapi bagi yang belum, masa sih lu nggak kangen sama kita ketawa-ketawa lagi kan, dulu kita ret-ret naik bus gitu kan, bercanda-bercanda, bawa gitar, cari dana, ya, ke Muara Karang sekali ngambil 3,5 juta, kapan lagi tuh, cuma hitungan 2 jam. Zaman 2005, gede lu. Iya, sekarang mungkin bisa 3M kali. Iya. Ya nggak segitu juga sih. Bisa jadi kalau kita nyanyinya itu di pengusaha-pengusaha gitu. Kalau ngamen 3M sih gue nggak bakal kerja sih, gue mendingan ngamen. Tapi memang bener loh Her, kalau kita ini jadi agak sedikit ini nih, kalau kita flashback tentang pelayanan kita dulu ya, itu memang
kita mati-matian sampai nyokap gue sama bokap gue bilang, rumah lu tuh di gereja. Iya selalu gitu sih. Bayangin nih, Senin ya kita kunjungan, Selasa kunjungan lagi, Rabu komsel, Kamis manage lagi anak-anak komsel perkembangannya kayak gimana, Jumat kita latihan. Tapi Mako, lu sampai sekarang kayak gitu. Rumah lu emang di gereja. Senin dekor, Selasa dekor, Rabu dekor. Iya, gue juga sampai bingung. Kamis dekor, Minggu gereja. Iya. Senin lepas dekor, Selasa dekor lagi. Nah, balik lagi. Nah, alangkah bahagianya kita kalau kita semua seperti itu, gitu kan. Terlepas tanggung jawab apa yang Tuhan berikan buat kita, gitu. Lakukanlah seperti kita melakukannya untuk Tuhan, gitu. Tapi mungkin ada gap di situ karena kita lagi di masa lagi mengejar karir, maksudnya betul, dengan setuju. Terus udah gitu mungkin ada yang baru punya anak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Mungkin lagi adaptasi, transisi menuju ke yang lebih smooth gitu. Karena itu pasti lagi gonjang-ganjing kan. Nah itu makanya balik lagi sih ke prinsip gini sih. Gue tidak menyalahkan yang karena jarak atau apa ya. Kalau mereka udah bergereja dan bertumbuh itu bagus, tapi yang sayang kan yang hilang. Terus benar. memang di momen-momen itu usia 25 ke atas kan udah mengejar karir, terus ada yang menikah, ada yang mungkin punya anak. Nah, ya balik lagi yang tadi kita bicarain. Ketika kita mengenal Tuhan itu ya merubah itu lagi kan, jangan serupa dengan dunia. Gue tidak bilang anak itu harus dikorban, bukan. Tapi kita harus menjalaninya inline, bawa dia kepada Tuhan juga. Iya, gitu. benar. Jangan, yang intinya sih jangan terlena sih. Jangan terlena. Bukan berarti gue juga nggak setuju nih sekarang mungkin banyak waktu di gereja gitu ya. Iya harus akhirnya balance melupakan lah ya. Harus balance saja, harus balance. Kan dengan begini kita juga melihat kacamata orang tua kita dulu. Kayak tadi kan bilang, wah lu tiap hari di gereja. Iya benar. Ya mungkin itu jadi nggak jadi saksi kan. Kalau orang tuanya udah kenal Tuhan mungkin enak gitu ya. Gitu. Atau tapi mungkin kalau memang lu punya suatu permasalahan yang bisa di-share ya balik lagi share aja sama kita ya. Betul. Sama teman-teman komsel kan kita masih pasti masih terhubung lah kayak gitu. Iya, betul. At the end of the day kan kita kan manusia yang butuh penopang kan. Benar-benar. Butuh penopang. Jadi ya lu nggak bisa ngejalanin sendiri juga. Iya. Itu sih. Oke. Berikutnya Jo. Nah itu tadi intinya, jadi gimana caranya supaya kita tetap semangat mengejar si resolusi itu, tetap fokus. Gimana caranya adalah ya kalau punya sesuatu yang perlu diomongin ya dibicarakan, ya dibicarakanlah dengan teman terdekat ya. Nah kalau dari Heri, tip and tricks menuju resolusi yang jaya itu gimana tuh? Di 2 hal ya, sekuler dan rohani ya. Ya kalau gue sih baik lagi gini. Gue pernah ada satu titik dilema kayak tadi yang teman-teman bilang tuh, kita terbuai sama karir, kita jadi lupa untuk cari Tuhan. Yang paling simpel gini deh, jam 1 dulu tuh udah nggak benar jadinya. Malah lu lebih sering nggak 1 dulu. Itu gue setuju. Kalau kita udah kecapean, jadi gini kayak mengexcusekan. Iya. Jadi udah. Tapi gue pernah gue pengakuan dosa lagi nih. Gue doa nih ya, karena keterpaksaan, bukan karena kerinduan gue untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa nih, gue aminin besok pagi loh. Karena rutinitas. Dan itu kita coba, ya udah Tuhan juga maklum, nggak bisa. Kalau di dalam Tuhan kita nggak bisa kayak begitu ya. Karena pagi ketika kita berdoa, berkat itu kan tercurah buat kita sepanjang hari itu gitu. Gimana, masa kita nggak tahu diri gitu, udah malam lu udah say thank you gitu sama Tuhan gitu. Gimana kita mau jalin komunikasi. Nah itu, makanya jadi paling simpel ngeliatnya tuh 1 dulu deh. Kita baca Alkitab apa enggak, kita doa atau enggak, itu udah kelihatan banget apakah kita akhirnya terlena. Itu tolak ukur pertama yang akan sangat terlihat. Jadi acknowledgement-nya ya di diri sendiri gitu. Kita nggak bisa kan bilang lu 1-2 apa enggak, wah lu nggak 1-2, enggak. Itu kan acknowledgement-nya di diri sendiri. Nah kalau gue sampai pada satu titik bahwa even gue ngomong puji Tuhan atau gue nggak pernah malu doa makan. Tapi gue ngomong puji Tuhan di depan klien atau di depan temen gitu ya, gue sampai nggak berani gitu. Kristen banget nih, gitu Kristen banget, takutnya gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya balik lagi, ketika gue renungin firman tadi itu yang Roma 12 ayat 1-2, ya memang ketika kita hidupnya udah mengenal Tuhan, cinta Tuhan, ya yang paling utama yang harus dibangun tuh hubungan. Benar.
Jadi tips gue sih jangan sisain waktu. Kalau lu sisain waktu, sediakan. nggak akan ada yang tersisa. Kita aja kalau sama orang tua juga kalau hubungannya ngapain juga. Iya, akhirnya Ya seperti itu deh. pulang kerja masuk kamar gitu kan. Iya. Nah, jadi sediakan waktu. Yang kedua, jangan malu untuk begini, jangan membedakan lu di pekerjaan dan lu di gereja. Jangan. Gua sampai pada satu momen gitu, bukan pada satu momen ya. Ini gue rutin terus lakukan. Kalau gue udah super capek dan stres di kantor, pasti gue akan, waktu gue di Singapura nih, gue pasti ke restroom. Gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma kunci, gue doa. Nah kalau sekarang kan di mobil ya, kalau di sana kan gue nggak bawa kendaraan. Nah sekarang gue nggak malu untuk ngelakuin itu gitu, untuk datang duduk doa. Gitu. Dan itu akan jadi habit loh, Her. Iya, betul. Habit. Dan itu kita renungin. Makanya kan renungin itu siang dan malam kan, yang kalau di Mazmur 1 ayat 1 kan dibilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam ya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi nggak cuma baca, nyisain waktu baca, selesai. Renungin itu. Terus lu lakukan. Oke, berarti Harry melakukannya persisten dan konsisten ya? Ya, walaupun nggak sempurna ya mungkin ya kan, sekali lagi kita manusia penuh dosa, tapi setiap saat itu akan jadi kontrol buat hidup kita, ngerti gak? Gue ngalamin ya, 2023 itu tahun yang sangat, bahkan sampai saat ini di pekerjaan gue tuh challenge-nya tuh besar sekali. Karena gue dari bank yang cukup settle secara sistem, tiba-tiba bank gue dibeli. Gitu. Nah, gue ngerasa, wah kayaknya belum settle. Sistemnya tuh belum sebagus dulu lah, belum sekuat dulu. Jadi, to be honest, gue pressure loh. Sampai satu kali tuh ketika gue sangat lelah dan capek, gue ngucapin kata-kata, sebenarnya bukan kasar sih, gue cuma bilang, rese lah, gitu. Tapi itu di dalam diri gue ngerasa, ini tempat yang memberi lu, Tuhan berkati untuk memberi lu makan. Kan gue sering nasihatin anak youth, jangan meludah di mangkok bakso lu, gitu kan. Gue sering bilang gitu. Gue langsung ngerasa tertegur. Di situ gue langsung doa loh. Jadi ketika kita jalin hubungan sama Tuhan itu kayak ada kontrol yang Tuhan kasih gitu. Kayak sensitivitas kita kenceng ya. Betul. Sinyalnya kenceng tuh. Betul. Kalau ada sesuatu yang nggak benar pasti udah derdit gitu. Iya, nah itulah gunanya lagi. kita membangun hubungan itu kan. Tapi kalau kita terus terlena, kita akan mudah emosi, mudah untuk melupakan gitu. Dan tidak berpikir secara jernih di dalam iman ya, hadapin segala sesuatu. Dan ketika ada di lingkungan orang yang bergosip, menjelek, malah jadi serupa kalau kayak gitu. Karena kita mengalihkan kepenatan kita ke tempat yang salah. Gitu. Oke. Kelihatan sih ya, ketika Harry menceritakan itu, nada suaranya mulai turun. Dan tadi gue tuh, wah ini bener deh. Jadi intinya dari segala sesuatu resolusi yang kita bikin, senternya is still God ya. Selalu Tuhan jadi center ya. Mau resolusinya A sampai Z, tapi kalau nggak ada Tuhan di tengahnya itu nggak bakalan. Betul, sama seperti kita membangun rumah tapi tanpa fondasi. Sama aja kan. Nah, kita tadi udah ngomongin tuh fundamental, ngomongin soal resolusi kita yang dynamic, ya intinya tetap Tuhannya itu. Sebenarnya kita ini ya, yang memiliki iman percaya dalam Tuhan, hal yang pertama yang harus kita buktikan itu adalah entheos loh kalau gue bilang. Harus ada Tuhan di dalam hidup kita. Entheos. Seminari. Coba SPH jelaskan entheos. Tuhan di dalam kita. Terkadang kita nggak pernah sadar loh kalau misalnya ternyata Tuhan itu ada loh dalam hidup gue. Balik lagi tadi, habit, persisten, konsisten. Orang lihat gitu. Karena kan bicara tentang buah kan gitu. Kalau nggak bicara tentang itu ya kita nothing sih gitu. Harus ada entheos sih kalau menurut gue. Ada Tuhan di dalam kita. Gitu. Tanpa kita nggak sadar, jadi kita jadi berkat loh. Kadang ya kita ya ketemu, Jo, gimana kabar lu? Gitu. Itu aja kadang bisa jadi berkat loh. Hanya sekedar, Jo, gimana kabar lu? Gitu. Ya, sekian dan terima gaji dari saya. Mana? Belum gajian. Ya, oke. Jadi intinya kita balik lagi memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita ya. Betul. Mau tahun ini, tahun depan, tercapai, tidak tercapai, pokoknya Tuhan the center. Dan tidak lupa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak itulah lakuin lah apa tadi,
mempersembahkan tubuh, itu ada akal, jiwa, hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Lalu jangan serupa dengan dunia. Sama yang ketiga, pembaruan akal budi. Itu harus terus dilakuin. Kalau enggak ya kita mengenal Kristen hanya sebatas formalitas ya. Formalitas dan berkat, akhirnya kita bawa ke Tuhan semua tentang yang kita mau. Iya benar-benar. Bukan yang Tuhan mau. Karena kan nggak bisa kita berdoa aja Tuhan berkata, gila kita kayak merintah Tuhan kayak merintah apa gitu. Bukan butuh Tuhan, lu butuh ART. Benar. Iya nggak sih? Iya benar. Berdoa nggak bisa yang cuman meminta gitu, nggak bisa. Intinya gitu aja ya. Ya, Oke. Kita tutup hari ini. Iya, thank you banget buat Harry yang hari ini udah jadi berkat buat kita semua gitu ya. Terima kasih. Thank you untuk podcast bulan ini di Januari gitu kan. Februari. Sukses terus. Untuk Februari, Januari ya? Oh iya. Iya kan? Iya gitu. Oke, kalau begitu God bless Riko Darmawan dan teman saya Juanita Jojo dan Juanita Ho. Oke, God bless. Bye. God bless. Thank you. Bye.